disinilah tempat berkumpulnya para dewa di Kayangan. Nah, seperti ini bosku. Nah, disitulah tempatnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, saat ini kita berada di Candi Tikus ya. Dan ada apa dan kisahnya gimana ya, tentang mistisnya yang sangat tebal sekali di sini konon katanya ya. Dan ada sejarah apa di sini. Nah, biar kita tidak penasaran, kita langsung menemui seorang spiritual atau yang mengelola di lokasi Candi Tikus ini. Oke, saya sekarang bersama juru pelihara, Pak ya. Iya, ya. Dengan Bapak siapa? Pak Pur. Nah, di lokasi ini untuk sejarahnya zaman dahulu bagaimana Pak ditemukan untuk situs Candi Tikus ini? Ya, menurut literasi yang saya dengar baik dari rekan-rekan senior maupun saya baca di buku-buku bahwasanya pada tahun 1914 masyarakat sekitar sini atau tepatnya di Dusun Deno, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto ini mengalami musibah atau wabah, yaitu diserang hama tikus ya, terutama sawah-sawahnya atau ladang-ladang warga desa setempat sini. Akhirnya masyarakat sini ini bermusyawarah bagaimana cara membasmi atau mengusir ya hama tikus yang ada di sawahnya atau ladangnya itu, karena memang saat itu masih terbatas dalam untuk peralatan maupun obat yang sampai sekarang kan, kalau sekarang kan canggih-canggih, ada perangkap, ada obat ya. Jadi dulu menggunakan sistem manual saja, yaitu dilakukan pengeropokan ya bahasa Jawanya itu, atau pengejaran secara massal. Akhirnya dilakukan musyawarah mufakat satu kecamatan itu untuk melakukan pengejaran secara massal. Namun setelah dilakukan pengejaran, tikus-tikus itu larinya ke sebuah gundukan atau makam ya. Jadi Candi Tikus ini dulu adalah sebuah gundukan tanah yang tanahnya lebih tinggi dari lokasi sekitarnya dan dipakai untuk makam atau kuburan warga lokal setempat. Akhirnya setiap lubang yang ada itu digali, semakin mendekati makam itu semakin banyak sekali ditemukan lubang-lubangnya. Jadi ketika dilakukan penggalian, karena sudah mendekati makam itu, para warga ini dengan berhati-hati ya, karena takut nanti mengenai dari makam tersebut. Akhirnya setelah dilakukan penggalian secara hati-hati, ternyata di samping menemukan salah satu kerangka, di sini juga ditemukan sebuah struktur bata merah yang diduga adalah sebuah candi. Akhirnya temuan ini semakin melebar, jadi temuan ini akhirnya dilaporkan kepada Bapak Bupati Mojokerto yang bernama RAA Kromojoyo Adinegoro saat itu, yang juga punya andil ya dengan penemuan-penemuan atau barang-barang purbakala itu, sangat antusias sekali. Akhirnya beliau mengunjungi desa sini itu dan melihat sendiri bagaimana sih proses penggalian atau penemuan struktur yang diduga candi itu. Akhirnya dengan pertimbangan tertentu, Pak Bupati ini menginstruksikan untuk memindah makam secara kolektif ya. Jadi makam yang sekiranya itu sekitar situs atau struktur itu dipindahkan ke belakang rumah warga yang sebelah utara. Setelah dilakukan pemindahan makam, baru dilanjutkan penggalian sarang tikus itu sembari melihat penemuan struktur itu, apakah struktur ini berhenti sampai di sini saja atau semakin melebar. Alhasil akhirnya ternyata temuan itu semakin melebar dan tikus-tikus itu banyak sekali, ada ribuan bahkan jutaan ya. Akhirnya Bapak Bupati mulai melihat bahwasanya ini bukan hanya struktur biasa, tapi ini merupakan candi yang sangat megah.
Ya, dilihat dari ukurannya itu adalah 22,5 meter persegi. Sedangkan tingginya itu kurang lebih 5,2 meter dari permukaan dasar lantai sampai ke pucuk yang paling tinggi. Makanya masyarakat sekitar ini menyebutnya itu Candi Tikus. Karena apa? Saat menggali sarang tikus ditemukan sebuah candi. Inilah kronologi atau cerita yang mungkin bisa dikaitkan dengan nama-nama candi tikus Candi ini. tikus ini Pak ya. Kalau untuk yang kedua Pak, kan banyak ya, saya sering kesini itu banyak menjumpai warga itu membawa air dari candi tikus dan juga ada ritual-ritual tertentu untuk mengambil air tikus. Apa air candi tikus ini? Nah, untuk fungsi tersendiri dari air candi tikus yang dipercaya atau mitos yang beredar itu bagaimana Pak? Ya, memang betul. Jadi sampai sekarang ya, saya di sini sudah hampir 20 tahun, itu masih banyak warga daerah sekitar Trowulan ini masih percaya bahwasanya mitos yang berkembang di masyarakat karena memang dan juga dikaitkan dengan namanya Candi Tikus. Jadi air yang ada di bawah ya, ini masih banyak yang percaya ya. Jadi ini kepercayaan masing-masing atau mungkin kearifan lokal ya yang melakukan ritual-ritual di sini. Jadi airnya ini bisa berkhasiat untuk membasmi atau menyingkirkan atau mengusir ya hama tikus yang ada di sawah atau ladang ataupun perkebunan seperti itu. Maka ini dipercaya. Jadi yang percaya ada yang mereka mengambil ke sini air itu untuk sawah, ada juga untuk pengobatan, ada juga untuk penglarisan. Jadi ini kepercayaan masing-masing. Jadi kita sebagai penjaga atau juru pelihara ini hanya apa ya, istilahnya melayani tamu. Masalah keyakinan macam-macam itu hak beliau. Kita hanya yang penting jangan salah, ini adalah tetap kita mengfungsikan adalah sebagai benda cagar budaya yang harus kita lestarikan, baik itu adat, budaya maupun kearifan lokalnya, seperti itu. Terus untuk ini Pak, kan katanya di situs Candi Tikus ini kan sebuah petirtaan Pak ya. Iya. Nah, untuk di dalam situs Candi Tikus ini, kenapa di tengah-tengahnya ada sebuah bangunan, dan jika memang petirtaan kan biasanya ada pancuran air atau jaladwara, itu ada berapa jaladwara dan jenisnya apa saja Pak? Ya, menurut para ahli atau arkeolog yang saya lihat dan saya baca, memang ini merupakan sebuah petirtaan suci. Kenapa dikaitkan dengan replika atau susunan dari candi ini yang ada gundukan atau ada menara induk yang paling besar dan dikelilingi oleh candi-candi kecil. Ini merupakan replika dari Gunung Mahameru yang ada di India. Kita tahu sendiri Gunung Mahameru itu adalah sebuah simbol gunung ya, atau apa ya istilahnya, itu tempat yang disakralkan atau disucikan oleh pemeluk agama Hindu, karena di sana juga ada gunung besar yang dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Nah, jadi makrokosmosnya itu dikaitkan seperti itu. Yang kedua, bentuk pancuran. Iya, pancuran air. Ya, pancuran atau jaladwara ini menyerupai kepala makara. Yang satu adalah bunga padma. Jadi kepala makara sendiri itu adalah hewan yang ada di dasar laut yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu Buddha. Juga bunga padma yang kalau sekarang itu adalah bunga teratai ya, itu juga bunga yang suci ya, konon di lambang agama Hindu Buddha ya, saya kurang paham, itu ada Dewi Kuan Im itu duduk di atas dari bunga padma atau biasanya Lapi Arca atau Padmasana ya biasanya itu untuk kalau di sebuah arca. Terus untuk yang terakhir Pak, kan fungsi sebenarnya pada era zaman dahulu, apakah tempat pemandian atau memang untuk mengambil air suci atau untuk menyucikan diri Pak kira-kira? Nah, kalau untuk secara detail dan rinci memang saya mohon maaf kurang paham ya. Jadi memang saya juga belum melihat
asli fungsi dari Candi Tikus ini yang saya dengar memang seperti itu ya. Jadi ini merupakan petirtaan dikaitkan dengan replika ataupun pancuran-pancuran atau jalatwara. Ya kemungkinan itu pasti ada yang mengarah ke situ. Ada yang bilang itu untuk sebuah tempat pensucian diri. Jadi ketika mau masuk ke istana Majapahit itu harus disucikan di sini dulu, atau hanya untuk sekedar mengambil airnya untuk dibawa ke istana atau bagaimana ya, memang masih perlu pertimbangan-pertimbangan dan kaji-kajian yang memang harus segera diungkap ya, untuk edukasi dan pendidikan kita sendiri dan juga anak cucu kita nanti ya, biar semakin terbuka dan bisa terpecahkan ya misteri-misteri penemuan-penemuan yang ada di kota Raja Majapahit ini. Oh, iya. Oke Pak, mungkin cukup sekian Pak ya. Saya akhiri, terima kasih atas informasinya. Mungkin saya akhiri sampai di sini Pak ya. Ya sama-sama, mungkin ada kata atau keterangan kami yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan, karena memang saya hanya sebagai juru pelihara saja. Untuk masalah detail fungsi dan mungkin ada gambar-gambaran yang lebih fix itu mungkin sudah ranahnya arkeolog ya nanti Mas. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama.